Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 9 di pertemuan yang kedua tanggal 13 Januari 2021. Harapannya kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir nanti. Anak-anakku semua, untuk awal pertemuan kita kali ini, kita memulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Materi pokok kita hari ini, ekonomi kreatif. Sekali lagi, untuk materi pokok kita hari ini adalah ekonomi kreatif. Anak-anakku semuanya, di akhir proses pembelajaran ini nanti, diharapkan anak-anak semua mampu menjelaskan pengertian ekonomi kreatif dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Sebelum Pak Guru membahas materi pada hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali bahwa untuk anak-anakku kelas 9, kelak nanti kalian menjadi anak yang bertanggung jawab, dan oleh sebab itu, bertanggung jawab, jadikanlah itu sebagai karakter kalian saat ini, kapanpun, dimanapun kalian berada. Nah, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Bicara kreatif, kalau kita maknai, adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, anak-anakku semuanya, berbicara kreatif, tentu saja kalau kita mau singkat saja, ada perubahan dari yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Nah, tentu saja juga dalam hal ekonomi kreatif, misalnya saja contoh, sebelumnya orang tua kita, teman kita menjual pisang yang sudah matang, satu sisir dengan harga sekian, ternyata dengan kreatifnya dia jual setelah pisang itu direbus. Kemudian kreatif lagi, dijualnya pisang matang itu setelah dijadikan pisang goreng dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh yang paling sederhana berbicara kreatif. Nah, anak-anakku sekalian, berbicara kreatif, tentu saja di situ ada yang dimaksud dengan wirausahawan. Apa itu wirausahawan? Adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menangkap peluang bisnis agar memperoleh keuntungan. Jadi, jadikanlah kalian nanti ke depan, ini harapan, sebagai seorang wirausahawan yang baik. Misalnya yang kalian lihat di luar, wah banyak di pasar itu menjual ubi mentah per kilonya sekian. Yang belum ada adalah ubi itu dijual dengan cara yang lain. Direbus dulu, kemudian ditaruh apa lagi dan di apa lagi sehingga dia nanti memiliki nilai rasa yang sudah berubah dibandingkan dengan rebus biasa kemudian makan. Tapi setelah ditambah ini, diolah lagi dan seterusnya, maka nilai rasanya lebih baik. Nah, kalau berbicara kreatif, nah tentu saja di situ muncul seorang yang dianggap sebagai wirausahawan. Kalian ke depan jadilah sebagai seorang wirausahawan. Para wirausahawan adalah mampu membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Jadi anak-anakku semuanya, jadi kalau kalian nanti jadi seorang wirausahawan, itu artinya sekaligus kalian cipta lapangan kerja, berarti mengurangi pengangguran yang ada di tanah air kita ini yang dari hari ke hari bertambah. Nah, harapannya kelak kalian bisa menjadi seorang wirausahawan. Kemudian bicara wirausahawan, kita lagi kembali kepada ekonomi kreatif. Jadi merupakan pengembangan konsep yang berdasarkan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jadi sudah pasti di contoh awal Pak Guru tadi,
Kalau kita menjual pisang saja satu sisir yang sudah matang, mungkin dengan harga 15.000, 20.000, setelah direbus, diolah, dijual lagi, mungkin harganya bisa mencapai 25.000 per sisir. Tetapi ketika pisang itu yang sudah matang, kemudian diolah menjadi pisang goreng, bisa saja satu sisir itu menjadi 35.000 atau 40.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Jadi ada peningkatan pertumbuhan potensi ekonominya, terutama nanti hal ini berkaitan dengan pendapatan dari orang tua atau siapapun yang melakukan kegiatan itu. Anakku semuanya, beberapa contoh lingkup industri kreatif, misalnya saja ada perikanan, ada arsitektur, ada pasar barang seni, ada kerajinan, ada desain, ada fashion, ada video, film, dan fotografi. Dan ini semua ada di daerah kita ini. Kalian juga, Pak Guru yakin bisa mengambil salah satu. Nanti di pertemuan ini juga Pak Guru akan menyampaikan juga beberapa contoh lingkup industri kreatif yang lainnya. Sebagai lanjutannya, yang ke-8 ada permainan interaktif, kemudian musik, ada seni, ada penerbitan dan percetakan, ada layanan komputer, kemudian ada TV dan radio, kemudian ada riset dan pengembangan. Nah, tentu saja ini semua bisa kita ambil sebagai salah satu usaha ekonomi kreatif untuk kita kembangkan, kita inovasikan dari yang sudah ada. Di akhir pembelajaran kita kali ini, anak-anakku semuanya, harapan Pak Guru, kalian tadi bisa mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir dan kerjakan nanti tugas yang Pak Guru kirim melalui Google Classroom nanti. Lengkapi identitas kalian pada lembar jawaban. Dan anak-anakku semua selalu menjaga kesehatan dimanapun, kapanpun, dan jangan lupa menggunakan masker dan selalu menjaga jarak. Dan harapannya sampai kita jumpa lagi di pertemuan akan datang dalam pelajaran yang sama. Salam sehat.